Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada kuliah online mata kuliah riset operasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi transportasi dengan menggunakan metode MODI dan FAM. Oke, yang kemarin Anda sudah belajar tentang metode stepping stone. Saya harap Anda sudah belajar tentang stepping stone karena nanti akan digunakan kembali pada metode MODI. Oke, sebelumnya catatan, note, lihat dan pelajari presentasi kelompok 5 dan jangan lupa klik linknya di sini. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Metode MODI. Singkatan dari Modifier Distribution Method. Oke. Penyelesaian masalah dengan menggunakan MODI merupakan suatu variasi atau modifikasi menghitung biaya transportasi dengan metode stepping stone. MODI merupakan metode perbaikan dari cara stepping stone karena cara umumnya lebih singkat. Oke, ini contoh yang sudah kita bahas kemarin ya, tetap digunakan. Yang dicari tentu saja biaya transportasi minimum. Rumus umum dari metode MODI. Biasanya yang digunakan, ini ada RI plus KJ sama dengan CIJ, atau UI plus VJ sama dengan CIJ. Biasanya yang sering digunakan adalah rumus yang ini. Oke. Penyelesaian dengan metode MODI. Ini saya bahas lagi ya. Jadi kelompok 5 itu kadang ngasih selnya itu dengan nama A1, B1, C1. Kali ini untuk metode MODI-nya kelompok 5 memberikan nama 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Sebenarnya penamaannya benar adalah baris kali kolom ya. Ya, ini penyelesaiannya selanjutnya. Pakai rumus yang tadi ya. Nah, ketika kita cari 1A, maka U1 ya kan I-nya kan 1, J-nya A. Jadi U1 plus VA dan seterusnya ya. U1 plus VB, U2 plus VB, saya rasa yang mana ya? Oh ya ini 2C, 3C. U2 plus VC, U3 plus VC. CIC-nya ya ini ya. Ini CIC ya. Oke, yang pertama adalah kita memisalkan U1-nya adalah sama dengan 0. Ya, ini ya. U1-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan di sini. Sehingga kita akan memperoleh nilai VA dan VB. VA-nya 10, VB-nya 5. Oke. Nah, U2 ditambah VB, CIC-nya 10. Maka U2, VB-nya diketahui 5, maka akan diperoleh U2-nya adalah 5. Oke. Sedangkan untuk
VC, ya, VC-nya dari U2 plus VC. U2 plus VC, maka akan diperoleh VC-nya sama dengan 7 ya. Kemudian diperoleh juga U2-nya 5, U3-nya 3. Oke. Untuk yang pertama pakai NWC ya. Ininya ya, dialokasikannya. Oke. Saya lanjut ya. Menghitung perubahan biaya KIC. Jadi KIC-nya sendiri itu rumusnya CIC dikurangi UI min VC. Jadi kalau mau cari KIC K1C, maka ini diperoleh ini ya. Ini K1C, K2A, K3A, K3B. Yang paling ada nilai negatif yaitu min 2 dan min 10. Maka pada sel 1C dan 3A ambil negatif yang terbesar ya. Ini yang dipilih ya. Sehingga yang dipilih adalah 3A. Oke, berarti 3A di sini ya. Ingat stepping stone positif, kemudian ini negatif. Yang terisi selnya positif, negatif, positif, negatif, kembali lagi ya. Dipilih yang bagaimana? Dipilih sel yang nilainya paling kecil. Caranya sama ya. Oke. Nah, kemudian karena tadi masih ada nilai KIC yang negatif, maka ulangi lagi langkah kedua sehingga langkah kedua hingga keempat sampai mendapatkan KIC yang positif. Dihitung lagi dari tabel tersebut, stepping stone-nya tadi kan diperoleh tabel optimalnya ya. Step 1. Maka diperoleh seperti ini. Nah, dari sini dicari lagi. U1 dicari lagi. U1-nya, U2-nya, U3-nya, VA, VB, dan VC. Ya, ini caranya ya. Untuk cari V-nya. Ingat, ini memang untuk awalnya memang harus memisalkan U1-nya adalah sama dengan 0. Sehingga diperoleh ini ya. Oke. Kemudian dihitung lagi perubahannya. Perubahannya dihitung lagi KIC-nya. Ternyata masih ada yang negatif ya. Pada sel 1C. Maka yang akan ditinjau kembali stepping stone-nya adalah sel 1C. Ini. Seperti stepping stone yang kemarin ya. Karena sel yang paling isinya sel yang paling kecil adalah 40. Boleh pilih salah satu ya. Maka untuk yang tandanya positif ditambahkan, untuk yang tandanya negatif dikurangkan. Sehingga diperoleh stepping stone tahap kedua. Nah, seperti ini.
sama. Habis ketemu ininya, stepping stone-nya, kemudian dicari U1, U2, U3, VA, VB, dan VC-nya. Lalu dievaluasi lagi, dicari KIJ-nya. Nah, KIJ-nya ternyata sudah tidak ada yang negatif, ya. Semuanya positif. Karena nilai KIJ sudah tidak ada yang negatif, maka tabel di bawah ini merupakan solusi yang sudah optimal. Ya, sudah optimal, maka dengan metode MODI diperoleh Z-min-nya adalah sebesar 2610. Atau kalau dalam bentuk ribuan, ya disimpulkan bahwa ketiga pabrik tersebut akan mengirimkan pupuknya dengan pabrik 1 mengirim 100 ton pupuk ke pasar A, 10 ton pupuk ke pasar B, 40 ton pupuk ke pasar C, pabrik 2 mengirimkan 80 ton pupuk hanya ke pasar B, dan pabrik 3 mengirim 20 ton ke pasar A dan 50 ton ke pasar C. Dengan jumlah biaya transportasi minimumnya adalah sebesar 2.610.000. Oke. Saya sudah paham ya? Oke. Saya lanjut ke metode FAM. FAM ini singkatan dari Vogel's Approximation Method. Metode FAM yang sudah dijelaskan oleh kelompok 5. Yang dicari yang pertama adalah perbedaan barisnya. Ingat perbedaan baris dan perbedaan kolomnya. Dicari yang apa? Yang minimum. Ya, tapi bukan berarti kalau ada 5 sama 5 ini 0, bukan. Diambil yang 10 ya. Jadi 5 ini dari 10 dikurangi 5. Yang ini ambil yang paling kecil, baris yang paling kecil, CIJ-nya 12 dikurangi 10. Dua angka terkecil ya. Dua nilai terkecil. Yang ini dari 9 dikurangi 3. Untuk 7 ini dari mana? 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Yang 4 dari 9 dikurangi 5. Dan yang ini dari 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kemudian langkah yang kedua adalah memilih perbedaan baris atau kolom yang paling besar. Jadi sama kelompok 5 yang ya benar, yang dipilih adalah yang angka 7. Nah, dari angka 7 ini, dari perbedaan baris ini, kita lihat kolomnya ya. Kan disuruh mengalokasikan secara maksimum ya ke CIJ yang paling kecil. Nah, kalau kita alokasikan 120 ke sini tidak bisa ya. Karena di sini ada 70. Jadi yang paling maksimum adalah kita alokasikan 70. 70-nya ya. Oke. Paham ya dari sini ya? Sehingga kenapa yang dipilih adalah yang 70. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tabel alokasinya. Saya lanjut ke tabel alokasi kedua. Karena tadi yang dipilih tadi baris ketiga, ya, yang sudah optimum, yang sudah maksimum, jadi kita hilangkan terlebih dahulu baris ini. Nah, dihilangkan. Lalu kemudian setelah dihilangkan diperoleh tabel berikut. Sama ya,
Tadi 10 dikurangi 5, yang ini 12 dikurangi 10. Yang ini saya rasa Anda sudah paham ya. Ini juga, yang ini juga. Nah, Anda pasti bingung ya, kenapa kok 90-nya di sini? Ya, jadi kan tadi kan perbedaan, kita cari nilai perbedaan kolom dan baris yang paling besar, yaitu 7. Maka kita alokasikan secara maksimal di CIC yang paling kecil. Maka dialokasikan ke sini, 90. Maksimal. Sehingga kalau di vokal, kita bisa menghilangkan kolom C. Karena sebenarnya bukan dihilangkan, kita tidak menghitung lagi ya, karena sudah dialokasikan secara maksimal. Oke, kalau lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi tadi yang pertama tadi dialokasikan maksimal 70 ya. Kemudian yang kedua adalah dialokasikan maksimal 90 di kolom 1C. Ini di kolom 3A. Nah, kemudian saya lanjut ya. Nah, tinggal baris 1 dan 2 dan kolom A dan B. Tetap cari perbedaan baris dan kolomnya. Karena sama, kita bisa pilih salah satu. Ya. Pilih salah satu. Anda pasti bingung ya, kemarin yang di PPT yang kemarin langsung ketemu angka 60 dan 3. Ya. maksudnya saya 60 dan 30, bukan 3. 60 dan 30 ya. Nah, ini asalnya dari sini ya. Jadi, yang pertama 70. Yang di sini alokasi maksimalnya 90 ya. Nah, ini ketika kita memilih baris ini kan yang tadi kan baris yang ini ya. Baris yang ini yang terpilih dicari CIC yang paling kecil. Dialokasikan secara maksimum. Karena sudah ada nilai 90, karena ini 150, maka di sini harus ditambahkan 60. Ya, 60. Kemudian, kita tidak mengisikan di sini 30-nya. Karena apa? Sudah ada 70 maksimum. Maka, kita isikan 30-nya di sini. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, ini 30-nya ya. Oke, sudah dipahami dari sini. Nah, dari angka-angka tersebut, maka kita dapat mengisikan sisanya 50. Supaya nggak bingung, ini saya hapus dulu ya. Diisi 50 supaya ininya jadi 120 dan ininya jadi 80 ya. Nah, diperoleh tabel alokasi akhirnya, formnya. Seperti ini. Sehingga dapat dicari Z-min-nya. Ada yang bisa menuliskan Z-min, B-min ya. Tapi pada umumnya Z-min ya. Sehingga diperoleh biaya transportasi minimumnya adalah 2.110.000. Oke. Demikian penjelasan tentang transportasi dengan menggunakan metode MODI dan FAM.
Saya harap materi transportasi dengan metode MODI dan FAM yang telah dipresentasikan oleh kelompok 5 disertai dengan penjelasan yang telah diberikan dapat lebih dipahami. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.